Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Purwasu Talks, inspirasi di setiap cerita. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang kenali sekolahku, raih mimpiku. Nah, untuk kesempatan hari ini tentunya kita perlu nih namanya bintang tamu kita. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Halo Pak Rocky. Halo. Halo Bu Ati. Halo. Nah, ini bintang tamu kita hari ini. Kita akan mengulik semua tentang budaya sekolah, kemudian ada tata tertib sekolah, sekaligus ekstrakurikuler di sekolah. Dari Pak Rocky nih, saya mau tanya, menurut Pak Rocky, apa sih budaya itu? Baik, terima kasih Bu Monica. Budaya sekolah ya. Baik, budaya sekolah itu kan berupa kebiasaan. Jadi di SDN Purwantoro 1 ini ada kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten ya. Agar apa tujuannya? Agar siswa menjadi pembiasaannya baik ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan nanti akan terbentuk melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap hari, begitu. Oh, begitu ya, Pak. Lalu kemudian kan budaya sekolah kita itu apa saja yang selama ini ditampilkan? Tentunya kalau budaya itu kan setiap sekolah berbeda ya, Pak ya. Jadi mungkin bisa disampaikan dengan apa adanya budaya yang sekolah kita itu yang miliki. Sekaligus kan Pak Rocky ini sebagai ketua dari BSAN, yaitu Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Baik, untuk budaya ya. Budaya itu kan kreasinya sekolah masing-masing. Jadi kita mencoba untuk mencari keunggulannya ya. Jadi keunggulan dari sekolah ini insya Allah yang pertama budaya ketika awal siswa datang itu ada salim, salam, sapa setiap pagi bersama Bapak Ibu guru. Kemudian ada kegiatan berbaris. Sebelum masuk kelas, siswa wajib berbaris. Kemudian siswa memeriksa kukunya masing-masing. Kemudian ada doa bersama, pembiasaan membaca Asmaul Husna. Jadi anak-anak di sini saya lihat sebagian sudah menghafal Asmaul Husna tanpa membaca. Nah, kemudian ada kebiasaan apa lagi? Ada imtak ya, ada imtak yaitu anak-anak selalu ngecek pribadi masing-masing kira-kira sesuai dengan arahan agamanya masing-masing atau tidak. Betul. Iya. Sudah Pak Rocky. Oh, masih ada lagi, masih ada lagi. Ada yang khusus dan perlu semuanya ya. Baik anak-anak, orang tua bisa sepil Instagram SDN Purwantoro 1. Itu ada apa itu namanya? Rabu Budaya Rabu ya. Budaya. Rabu Budaya. Anak-anak dibiasakan untuk mengenal budaya-budaya Indonesia. Jadi untuk Begitu. melestarikan ya Bapak ya? Iya, untuk melestarikan. Jadi tidak hanya budaya itu sebagai sejarah saja, namun kita juga menumbuhkan biar anak-anak juga mengetahui, menumbuhkan pengetahuan mereka, seperti itu ya Bapak? Betul sekali. Menurut Bapak nih, apa pentingnya sebagai budaya itu sudah ditanamkan sejak dini? Beratnya kan sekolah SD itu kan sekolah dasar, bagaimana anak-anak bisa menanam, merasa itu budaya itu perlu ditanam untuk anak-anak. Baik, budaya itu kan sesuatu yang tidak instan. Budaya itu perlu melalui konsistensi. Setiap hari harus dilakukan sehingga anak-anak menjadi terbiasa, ya. Kenapa harus sejak SD? Ya, memang umur-umur ini perlu ditanamkan, ya. Kenapa kok perlu ditanamkan? Nantinya akan dibawa ke jenjang berikutnya. Dibawa lagi ke jenjang berikutnya. Mungkin sampai anak-anak ini sudah sukses atau sudah memiliki atau mencapai tujuannya masing-masing, budaya itu akan tetap ada. Sebagai pondasi ya ibaratnya. Betul ya, sekali ya. Sebagai pondasi awal untuk menanamkan perilaku, terus sikapnya. Jadi memang penting kalau mulai dari sejak dasar itu anak-anak sudah ditanamkan supaya nantinya tadi setiap proses anak-anak bisa lebih baik seperti itu ya Pak Rocky ya. Betul, sangat penting itu ya, sangat penting. Okay. Tapi tidak hanya di sekolah, harapannya
nanti akan diperkuat di rumah, di masyarakat, itu sangat perlu ya. Karena kalau tidak ada kerjasama, maka budaya itu akan hilang. Oh iya. Jadi ibaratnya kalau cuman sekolah saja sayapnya yang kanan aja yang terbang, yang kiri nggak bisa, nggak mungkin kan akhirnya burung pun nggak bisa terbang tanpa dua sayap seperti itu ya Pak Rocky ya. Betul, betul sekali. Perumpamaannya seperti itu ya. Untuk ibu guru yang sana, cara mengenalkan budaya untuk anak-anak kan Bu Ati itu salah satu pengajar di kelas rendah ya Bu Ati ya. Caranya mengenalkan anak-anak itu budaya dari anak-anak yang terkadang kurang paham dengan kosakata budaya itu sendiri. Bagaimana Bu Ati, boleh disepil gitu Bu Ati? Mungkin untuk kelas rendah itu bisa kita membuat misi poin. Hal-hal tersebut bisa dikenalkan dalam kita membiasakan ketika berdoa dengan tertib itu mereka mendapatkan poin. Jadi bentuknya itu ada target, ada Iya, tujuannya, ada biar tujuannya, jelas ya Bu. biar jelas gitu. Jadi hal-hal kecil yang sudah terbiasa itu akan membentuk sebuah karakter. Oh, seperti itu. Contohnya boleh Bu Ati dicontohkan target apa dan anak-anak bagaimana ketika melakukan di kelas? Untuk kelas 2, kebetulan saya itu mengajar di kelas 2B. Untuk kelas 2B, kebiasaan menjaga kebersihan. Oh iya. Nah, di situ di kelas menggunakan sistem poin. Jika dia satu hari ini bisa menjaga kebersihan, kelasnya bersih, tidak ada sampah di kolong meja, di bawah meja, itu akan mendapatkan poin reward. Oh iya, karena ada reward ya, jadi Iya. anak-anak tertarik ya mungkin ya Iya. Bu Ati. Tapi untuk dalam prosesnya itu apakah Bu Ati juga mengalami kesulitan, ada anak siswa yang tidak mau melakukan atau bagaimana Bu Ati? Mungkin sulitnya adalah konsisten ya. Karena segala sesuatu kalau tidak konsisten itu akan buyar, tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan, Iya, betul ya. karena kan sehari-hari kita menghadapi 28 siswa itu sebenarnya susah Iya. dan memang berat. Nah, itu perlunya konsisten dari guru untuk tujuan tersebut. Karena memang untuk anak-anak usia dini, anak-anak kelas 1-2 itu kan mungkin masih sifatnya main-main gitu, seperti itu ya Bu Iya, Ati ya. belum paham apa artinya budaya, belum paham maksudnya pelanggaran-pelanggaran, terus belum paham apa itu yang harus kita lakukan di kelas, kebiasaan yang kita lakukan itu kan belum paham secara kosakata, secara apa namanya perilakunya gitu. Oke, terima kasih Bu Ati. Nah, untuk Pak Rocky dan Bu Ati nih, saya mau tanya. Untuk yang sebelumnya kan kita MPLS kemarin kegiatan anak-anak itu juga dikenalkan dengan tata tertib, kemudian sistem poin sekolah kita ya Pak ya. Menurut Bapak dan Ibu, setiap sekolah itu kan memiliki tata tertib. Kenapa? Kenapa harus ada tata tertib? Apakah memang itu suatu patokan ataukah itu suatu keharusan yang harus memang tidak dilakukan dan dilakukan? Mungkin bisa dijawab dari Pak Rocky dulu. Baik, tata tertib ya. Tata tertib itu memang dilihat dari katanya kan sudah jelas agar tertib ya. Tapi di lain sisi ini juga akan menciptakan rasa aman dan nyaman untuk warga sekolah. Warga sekolah berarti bukan hanya siswa saja, tapi juga guru, kemudian pegawai dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga tujuan-tujuan yang lain. Yang pertama, bisa melatih tanggung jawab. Anak-anak ketika melanggar pasti akan mendapatkan sanksi. Kemudian bagaimana cara menebusnya itu? Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Ada lagi anak-anak juga dilatih untuk mentaati peraturan. Bagaimana nanti kalau misalkan anak-anak sudah dewasa kemudian hidup di masyarakat, kalau tidak tahu aturan bagaimana kira-kira? Nanti pasti seenaknya sendiri. Iya. Nah, karena mungkin setiap itu aja ya. lingkungan itu ada aturan-aturan yang berlaku ya Pak Rocky. Betul sekali, di lingkungan masyarakat tentunya pasti banyak peraturan yang
tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalau menurut Bu Ati bagaimana? Mungkin selaras dengan jawabannya Pak Rocky. Selain itu juga mereka menjadi lebih bertanggung jawab, ya kan? Terus di kehidupan di luar sekolah dan di dalam sekolah itu menjadi lebih harmonis. Oh, untuk Pak Rocky dan Bu Ati, apakah ada nih siswanya atau muridnya di kelas itu ketika sudah ditampilkan tentang poin, kemudian masih ada nggak sih anak-anak yang melanggar seperti itu? Pasti itu ya, kalau ada yang melanggar pasti ada yang melanggar. Iya, Memang tidak bisa kita hindari, 100% nggak tapi bisa ya Pak tidak ya? bisa, tidak bisa. Nggak bisa Pasti mulus ya, seperti yang kita harapkan, seperti iya, itu. pasti tidak mulus ya. Jalan aja yang mulus pasti ada bolong-bolongnya. Betul, betul, betul. Nggak Jadi mungkin memang semuanya bisa mulus. perlu kita tangani untuk anak-anak yang melanggar. Tapi tentu saja dengan adanya tata tertib tadi ada keadilan ketika menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi tidak ada diskriminasi ataupun berat sebelah. Ya, pasti ada keadilan yang kita perlu tegakkan semuanya. Ketika Bapak Ibu guru menangani juga harus ada keadilan karena adanya tata tertib. Karena tata tertib nanti juga akan didukung dengan SOP. SOP-nya tentu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika menyelesaikan atau melaksanakan tata tertib seperti itu. Untuk untuk murid yang melanggar itu, apakah langsung dalam sistem poin atau dia itu masih kita kulik dulu permasalahan sebetulnya, Pak Rocky? Ya, di SDN Purwantoro 1 ini kan sudah menerapkan tata tertib berbasis poin. Di sini kan sudah ada indikator-indikator tertentu. Ketika ada masalah, anak-anak ya tinggal kita lihat masuk indikator yang mana, kemudian kita berikan poin. Nah, ketika sudah ditentukan poin, maka ada klasifikasi sanksinya. Yang pertama ada nasihat dulu secara lisan. Yang kedua bisa apa itu namanya? Bisa sanksi berupa ya mungkin menulis atau menghafal. Nah, bagaimana kalau nanti poinnya bertambah banyak? Ya bisa dipanggil orang tuanya. Kemudian ada konseling berikutnya. Tambah berat lagi ya bisa skorsing ya. Tapi di lain sisi kita tidak mencari kesalahan siswa. Harus ada buktinya ya, Pak Rocky? Iya, pasti ada buktinya. Nah, selain itu anak-anak juga ada ini ya, ada rewardnya. Ketika anak-anak berbuat kebaikan, maka poin pelanggarannya bisa berkurang. Oh, begitu. Berarti sistem poinnya itu juga bisa membuat dikurangi ketika dia sudah melakukan kebaikan. Betul sekali, atau tobat. Itu Oh, ada nanti bertaubat ya. ya. Jadi nanti kalau misalkan setelah melanggar ada anak yang melanggar tadi tidak melaksanakannya 1 minggu, misal tidak berbuat pelanggaran yang serupa atau 1 bulan, itu bisa mengurangi poin. Menguranginya itu dalam arti dihapus semua atau dari 20 terkurang 5 seperti itu, Pak Rocky? Ya, tentu saja pengurangannya tidak langsung banyak ya, sedikit-sedikit Oh, sedikit. agar anak-anak terus berbuat Buat kebaikan. kebaikan Ya. itu. Jadi ketika anak-anak berbuat salah tadi, kemudian dia ada proses perubahan menjadi lebih baik, maka dari Bapak Ibu guru memberikan keringanan poin tersebut seperti itu ya. Betul, betul, betul. Jadi anak-anak itu ya nanti kalau fokusnya membuat perilaku yang baik tadi, anak-anak bisa terbiasa nih lama-lama. Oh, ternyata kalau sudah tahu berbuat baik itu bisa mengurangi poin yang apa ya tadi ya, poin pelanggaran tadi ya. Kalau poin pelanggaran sudah banyak, kemudian tahu ada poin pengampunannya, misalkan seperti itu, atau ada poin menghapus poin yang buruk tadi, nanti kan pasti terus-terusan tuh berbuat baik, berbuat Iya. baik. Allah aja memaafkan Iya, betul hambanya sekali. ya, Pak. Nah, ketika nanti sudah konsisten berbuat baiknya lebih banyak, kan nanti hilang itu. Iya. Kebiasaan buruknya pasti hilang. Ya, kita berdoanya seperti itu ya. Harapannya seperti Anak-anak itu. bisa berubah menjadi lebih baik. Betul. Nah, untuk Bu Ati mungkin kalau di kelas rendah itu kan
makin susah ini ya Bu ya. Hmm. Apalagi kalau diingatkan itu nggak 1 2 kali, berkali-kali. Saya tahu sendiri kalau kelas rendah itu sampai 100 kali pun ketika dia belum paham akan terus diulang kesalahan tersebut. Menurut Bu Ati, adakah ketika mengingatkannya itu bagaimana sih caranya biar anak-anak itu benar-benar memahami, enggak hanya sebatas kita itu memberikan ini ya, kalau ini poinnya ini. Kalau di kelas rendah mungkin bisa dikasih tips nih biar anak-anak itu benar-benar paham itu benar-benar nggak boleh. Mungkin ditegaskan lagi. Misal kalau buang sampah sembarangan itu sudah dapat poin. Nah, bagaimana kita buat ke kata-kata positif? Kalau kamu bisa eh, menjaga kelas tersebut bersih, kamu akan mendapat poin yang positif. Dapat Selain reward tadi ya iya, Bu dapat Ati ya? reward lagi. Selain itu juga kita bisa mencontohkan di kelas gitu kan. Nah, setelah itu perlunya kita juga terus-menerus untuk konsisten lagi. Konsisten Iya, lagi. kuncinya adalah konsisten. Kuncinya tadi adalah konsisten. Nah, kita tetap menciptakan bagaimana sekolah itu Sekolah itu aman dan aman. nyaman. Pokoknya itu kita usahakan itu Bapak Ibu semuanya ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler ini kan tentunya adalah kegiatan yang kadang itu membuat anak-anak itu semangat sekolahnya itu dengan ekstrakurikuler itu. Boleh saya tahu dari Bapak, kenapa sih kok kita itu harus mengikuti ekstrakurikuler? Terkadang ada tuh yang capek Bu, pulang sekolahnya langsung mau pulang. Nah, mengapa sih Pak Rocky harus mengikuti ekstrakurikuler? Iya, ya karena kan hidup itu tempatnya capek ya. Jadi kita nggak boleh ya mengeluh boleh tapi kepada Tuhannya masing-masing kalau mau mengeluh ya. Atau rekreasi tipis-tipis. Jadi kenapa kok perlu adanya ekstrakurikuler? Kemudian anak-anak mengikuti karena anak-anak itu kan punya bakatnya masing-masing ya. Tapi bakatnya belum tahu nih kemana. Nah, perlu Arahnya. perlu adanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar nanti tahu kelebihannya di mana. Nah, alhamdulillahnya di SDN Purwantoro 1 ini sudah banyak ekstrakurikulernya. Jadi anak-anak tinggal milih. Tinggal pilih aja. Punya banyak pilihan lah artinya ya. Begitu. Selain itu juga akan meningkatkan ketangguhan ya. Tadi kan katanya gampang capek. Tadi kalau misalkan capek itu dilawan kan jadi tangguh ya. Nah, selain itu juga anak-anak juga bisa memunculkan bakat dan minatnya, mencari minatnya. Gitu. Kan banyak pilihan tadi. Selain untuk memunculkan bakat dan minatnya, ekstrakurikuler itu juga bisa menambah prestasi ya Pak Rocky ya. Betul sekali. Kira-kira yang sering tampil di sekolah kita itu yang paling unggul, yang sering mendapatkan kejuaraan itu ekskul apa Pak Rocky? Baik, yang sering sekali mendapatkan kejuaraan ya. Itu yang pertama ada marching band, yang kedua ada karate. Nah, itu juga ekstrakurikuler yang favorit ya. Favoritnya anak-anak. Favoritnya anak-anak. Kemudian ada tari. Tari juga tidak lupa ya karena melindungi budaya kita sekaligus menjaga agar tidak hilang. Begitu. Itu 3 ekstrakurikuler yang sering sekali mendapatkan kejuaraan. Gitu. Nah, mungkin nanti anak-anak itu harus memilih. Harus memilih ya Pak Rocky ya? Harus memilih. Harus memilih. Daripada nanti kegiatannya cuma sekolah pulang. Alangkah lebih baiknya dimanfaatkan dengan mengikuti ekstrakurikuler. Nah, menurut Bu Ati, kalau untuk memilih di kelas rendah, untuk anak-anak memacu anak-anak mau ikut ekstrakurikuler, yang pilihan apa Bu Ati? Terkadang kan anak-anak sukanya ikut-ikutan, karate ikut karate, tari ikut tari. Mungkin kenali potensi diri dulu. Terus kita maunya apa? Hobi kita apa? Dari hobi dulu. Iya, dari hobi dulu. Dari hobi dulu. Iya. Boleh nggak sih Bu Ati anak-anak kalau kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 ya terutama ya, itu boleh nggak kalau semester ini dari tari pindah nih ke karawitan seperti itu?
Boleh nggak? Dianjurkannya itu konsisten. Oh, konsisten. Iya, kalau di awal semester sudah memilih tari, dianjurkan untuk 1 tahun pelajaran memilih tari, tetap tari, begitu. Oh, begitu. Jadi nggak instan karena memang kalau prosesnya dari ekskul kan itu memang bertemunya seminggu sekali ya, betul ya Bapak? Iya, benar. Ketemunya seminggu sekali, terus dilihat kok hasilnya belum terlihat, ya kan nggak bisa langsung terlihat. Perlu banyak-banyak latihan tiap minggu itu harus masuk. Sehingga nanti baru terlihat mungkin 1 tahun 2 tahun ya Iya, Bapak Ibu baru ya. terlihat potensinya, Potensi dan bakatnya itu. bakatnya itu. Oke, apakah boleh nih dari satu siswa itu mencabang beberapa ekstrakurikuler? Boleh, tapi dengan syaratnya bisa mengelola waktu. Oh, waktu. Jangan sampai bertabrakan ekskulnya. Oh, dengan jadwal ekskul yang Iya, lain dengan seperti itu ya Bu Ati. iya. Nah, kita kan ada ekskul pilihan sama ekskul wajib soalnya Bu Ati ya. Iya. Mungkin kalau kita semuanya ngikutin semua ekskul tidak mungkin ya Bu Iya, Ati tidak karena mungkin. ada jadwal untuk ekskul wajibnya. Jadi mungkin bisa dipilih ekskul yang paling diminati seperti itu. Iya. Nah, untuk Bapak, Pak Rocky, tadi kan dibahas tentang disiplin, kemudian keberhasilan untuk masa depannya anak-anak. Hubungan apa antara kedisiplinan itu tadi dari tata tertib, kemudian dari budaya? Apakah itu bisa terus digaris merahkan untuk bisa menggapai cita-cita? Itu sangat bisa ya. Jadi disiplin itu pasti ada keselarasan dengan kesuksesan. Karena di mana-mana disiplin itu kan ada kaitannya dengan manajemen waktu, kemudian ada melatih ketaguhan ketika disiplin, ya. Apalagi ya, sangat banyak ya. Jadi keselarasan itu akan berjalan lurus dan tidak akan pernah terpisah, ya, akan berdampingan terus. Disiplin, kesuksesan, semua profesi itu memerlukan kedisiplinan. Baik itu pengusaha, pekerja, semuanya ya. Mau pengusaha itu pun yang bos-bos itu pasti perlu adanya disiplin ya. Kalau tidak disiplin nggak mungkin nanti bos-bos itu membuat peraturan untuk anak buahnya, kan nggak mungkin ya. Jadi perlu tetap ada disiplin gitu. Intinya memang disiplin itu pasti nanti hasilnya baru terlihat ketika sudah dewasa ya Pak Rocky ya. Ketika Betul. cita-cita itu yang memang diinginkan akhirnya bisa selaras hubungannya dengan disiplin, manajemen waktu, dan akhirnya bisa menggapai cita-cita itu. Iya, selain itu kan juga melatih fokus ya. Kalau disiplin, misalkan dalam pembelajaran, disiplin belajar, di situ kan anak-anak fokus, ya. Fokus itu juga akan berpengaruh kepada nanti ke depannya. Iya, terkadang anak-anak itu gampang goyah ya Pak Rocky. Betul, gampang goyah. Apalagi kelas 6, itu kan merasa paling senior di angkatan di sekolah dasar, kemudian pasti mulai ada sesuatu yang menarik nih, ada handphone dan sebagainya. Ini terkadang mungkin akan kehilangan fokusnya, betul ya Pak Rocky? Betul, fokus artinya tetap fokus sama tujuannya. Tujuan Kalau punya cita-citanya cita-cita ya harus fokus, nggak boleh goyah sama lingkungan yang lain, tidak terpengaruh begitu. Pak Rocky boleh nggak nanti sekarang disampaikan nih pesannya untuk seluruh siswa agar bisa disiplin dengan yang sudah ada budaya di sekolah itu dilaksanakan dengan baik, tata tertib yang ada di sekolah itu dilaksanakan dengan baik, agar bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan setiap murid seperti itu. Oke, harapannya dari saya, anak-anak yang bersekolah di SDN Purwantoro 1, ketika sudah masuk gerbang SDN Purwantoro 1, pastikan selalu menjaga ketertiban, kedisiplinan, ikuti semua peraturan kelas, peraturan sekolah, silakan diikuti. Kemudian jangan lupa menentukan tujuan atau cita-cita. Anak-anak nggak apa-apa, sampaikan aja cita-citanya, tulis cita-citanya, sekecil apapun cita-citanya,
mau nanti berubah atau tidak, kalau ada cita-cita anak-anak pasti serius belajar, tapi tidak apa namanya ya, tidak boleh terpisah dari dukungan keluarga. Keluarga, Bapak Ibu semuanya juga perlu mendukung anak-anak agar juga menentukan tujuannya, cita-citanya. Begitu. Biar tidak hanya berjalan saja ya Pak Rocky, memang harus ada target yang diinginkan seperti itu. Betul, ada target, ada tujuan ya, agar nantinya tahu arahnya mau kemana anak-anak ini. Jadi Bapak Ibu semuanya tolong diarahkan anak-anak ya, agar tidak terlepas dari tujuannya masing-masing. Untuk Bu Ati, menurut Bu Ati, karena sekolah kita itu kan harapannya jadi sekolah yang aman dan nyaman. Apakah menurut Bu Ati itu sekolah kita sudah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 mungkin? Kalau menurut saya itu ya, karena sudah terbiasa, terbentuk kebiasaan dan budaya tersebut. Sekolah kita sudah termasuk sekolah yang ramah, nyaman untuk belajar, untuk mencapai cita-cita, begitu. Kalau motivasi dari Pak Rocky mungkin untuk seluruh siswa dan Iya, mungkin untuk seluruh penonton. iya, iya. Jadi SDN Purwantoro 1 ini kan punya misi ya. Misi yang tidak tertulis yaitu ingin menjadikan alumni-alumni ini menjadi bintang ya. Bintang itu mau dimanapun pasti bersinar. Ya, Wow. jadi anak-anak tempalah diri kalian agar menjadi bintang-bintang itu ya. Bintang Dimanapun. itu akan bersinar dimanapun, mau di Jerman, mau di Belanda, Amin. mau di pelosok-pelosok negeri di Indonesia, kalian akan tetap menjadi bintang. Jadi tempalah diri kalian di SDN Purwantoro 1 ini. Nah, selain itu ya, untuk menjadi bintang, anak-anak sudah didukung ya, semuanya didukung dengan sekolah yang aman dan nyaman. Tentunya ketika nanti anak-anak atau orang tua mendapati ketidaknyamanan, anak-anak bisa mengadukan ke hotline ya, hotline yang disediakan oleh SDN Purwantoro 1 melalui web. Webnya nanti disematkan di bawah ya, di-link-kan. Webnya di Simpel Purwastu. Jadi anak-anak jika memiliki saran masukan atau pengaduan atau sesuatu yang kira-kira menghambat anak-anak menjadi bintang di SDN Purwantoro 1, silakan diadukan ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Rocky dan Bu Ati untuk ilmunya dan motivasinya serta harapannya semoga bisa dikabulkan sama Allah. Amin amin ya. Itu kan semua harapannya memang asli dari ibaratnya sebagai orang tua di sekolah begitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya orang tua di sekolah anak-anak itu bisa seperti itu tadi, bagaimana bisa menggapai mimpi-mimpinya, bagaimana bisa berprestasi dan berkarakter. Terima kasih Pak Rocky dan Bu Ati atas ilmunya dan motivasinya serta tadi harapannya. Semoga harapan-harapan itu tadi dikabulkan oleh Allah sehingga memang harapannya orang tua di sekolah ini anak-anak bisa mencapai tujuan dan cita-citanya. Untuk anak-anak dan semua penonton semoga setiap dari kita bisa menaati setiap tata tertib yang ada, kemudian anak-anak juga bisa aktif mengikuti ekstrakurikuler, tidak bolos-bolos, sehingga bisa mencapai bakatnya yang terpendam. Nah, itu tadi dari podcast pertemuan kita, episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.